Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Para peserta tilawatil Quran, siswa dan siswi tilawatil Quran yang berada di Aswaja Sharing Center. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah beberapa bulan yang lalu kita meneruskan kegiatan latihan tilawatil Quran, walau ada sedikit kendala. Pertemuan kemarin saya tidak hadir karena kondisi yang tidak fit. Alhamdulillah malam ini walaupun tidak 100%, insya Allah bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Salawat wassalam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Siswa dan siswi, santriwan santriwati Aswaja Sharing Center, peserta tilawatil Quran yang berbahagia. Sebelum kita memulai untuk berlatih kembali tilawatil Quran, terlebih dahulu saya menyampaikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW, man ahabba ayyaqra al-Quran abdan tariyan kama unzila falyaqra ala qiraati ibni ummi abdi yakni ibnu Mas'ud. Man ahabba an yaqra al-Quran abdan tariyan kama unzila falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin yakni ibni Mas'ud, yang artinya barang siapa hendak membaca Al-Quran dengan suara beralun dan gemulai, ya, sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka hendaklah Al-Quran itu dibacanya menurut bacaan Ibnu Ummi Abdul Ibnu Mas'ud. Nah, sehingga perlu diketahui bahwa Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi yang mempunyai kelebihan dari sahabat-sahabat lainnya tentang ilmu tajwid, ya, di dalam Al-Quran. Berkata Ibnu Mas'ud, jawidul Quran, tajwidkanlah olehmu, ya, membaca Al-Quran itu. Ya, menurut Imam Asyuti dalam Al-Itqan, bahwasanya hampir semua umat Nabi Muhammad SAW berpendapat memahami arti Al-Quran dan melaksanakan peraturan-peraturannya, membaca lafaz-lafaznya dengan betul-betul dan menuturkan huruf-hurufnya menurut sifat yang telah diterima dari imam qiraah, ya.
atau disebut para qori. Bersambung kepada Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala, ya. Jadi membaca Al-Quran dengan suara yang indah, yang bagus, kemudian tajwidnya juga sesuai dengan aturan, ya, insya Allah ini pada akhirnya kita akan mendapat pahala. Bukan karena ria, bukan karena ingin dipuji. Membaca Al-Quran dengan suara indah, suara bagus, ingin dipuji, enggak, ya. Intinya baik kita berlatih maupun membaca Al-Quran di tempat lain, ya karena Allah, ya. Apa itu dengan melantunkan lagu-lagu yang indah atau tidak, atau membaca biasa saja, ya tidak lain dan tidak bukan karena Allah, sehingga kita akan mendapat pahala. Termasuk latihan ini kalau diniatinya kita berlatih ingin bisa membaca Al-Quran dengan lagu yang baik, ya, lantunan yang indah, makhraj tajwidnya juga betul-betul diperhatikan, insya Allah padanya kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sering saya menyampaikan bahwa belajar tilawatil Quran itu ya harus sabar karena di sini membutuhkan suara yang bagus, suara yang indah. Sebab kalau tidak punya suara bagus atau suara indah, bagaimana mungkin kita membaca Al-Quran dengan baik, ya. Nah, paling tidak kalaupun suaranya kurang mendukung, ya, atau mungkin pernapasannya juga kurang mendukung, paling tidak makhraj dan tajwidnya benar, insya Allah, ya, orang yang mendengarkannya juga akan menikmati bacaannya. Ya mohon maaf, ya kadang saya sering mendengar ada beberapa orang baca Al-Quran, ya padu baik, ya. Ya kadang panjang pendeknya nggak diperhatikan, makhraj tajwidnya juga nggak diperhatikan, apalagi lagu-lagunya. Ini masih terjadi, ada di beberapa tempat. Nah, makanya melalui kegiatan berlatih tilawatil Quran di Aswaja Sharing Center ini sebetulnya membuka peluang, ya, kepada teman-teman kalian siapa saja yang ingin belajar dengan suara yang baik, ya. Namun rupa-rupanya digemari hanya beberapa orang saja, padahal ini sangat penting bagi kelangsungan membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Tapi alhamdulillah paling tidak kegiatan tilawatil Quran di Kecamatan Gebang ini ada, ya. Walaupun memang kami ini belum maksimal dalam menyampaikan materi, atau dengan bahasa lain belum pernah khatam, ya. Artinya masih dalam proses bolak-balik, ya, dari lagu Bayati Sobah Hijaz balik lagi Bayati Sobah Hijaz, belum sampai 7 bidang lagu misalnya itu. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama
siarkan, ramaikan kegiatan ini untuk dalam rangka melangsungkan kegiatan tilawatil Quran. Tapi saya yakin di tempat lain ada. Karena setiap desa setelah saya bertemu dengan beberapa qori yang di sana, itu ada kegiatan-kegiatan tilawatil Quran. Nah, apalagi kalau memang setiap tahunnya ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan, itu akan lebih baik lagi sebagai motivasi. Setiap pelaksanaan perlombaan atau tilawatil Quran ini berasal betul-betul peserta-pesertanya hasil latihan. Nah, kadang kalau waktunya sudah dekat, karena tidak ada pembinaan, tidak ada latihan, akhirnya yang penting ada pesertanya. Karena kalau hanya sebatas peserta saja, mudah, gampang, tinggal ambil tiap desa ada, yang penting ada peserta. Cuman bicara tentang kualitas kan sulit. Bahasa lainnya kan padu asal ada. Justru kalau kegiatan-kegiatan ini kemudian sebelumnya diadakan latihan, pembinaan, itu akan lebih baik lagi, lebih semarak lagi, dan hasilnya juga baik. Paling tidak maju pentas di panggung kehormatan cukup lumayan. Tidak bahasa lainnya tidak memalukan. Kadang di tingkat kecamatan nggak tahu tahun-tahun sekarang ini jarang kedengar MTQ tingkat kecamatan. Adanya seleksi kemudian dibawa ke tingkat kabupaten. Tapi hak yang punya kepentingan. Kalau kami ini sih sifatnya solidaritas, ikhlas, betul-betul ingin melanggengkan kegiatan tilawatil Quran. Padahal kalau mereka sudah mendengar, sudah tahu bahwa di Aswaja Sharing Center di rumahnya Mas Tomo Desa Gebangudi, setiap bulan sekali atau entah berapa minggu sekali ada kegiatan, mereka datang mestinya. Misalnya dari Gebang Kulon, Kalipasung, Gombyong, silakan datang ke kegiatan tilawatil Quran. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting di setiap desa ada tadi masjid, tadi musola, sehingga setiap desa itu tidak akan punah. Dalam arti lain tetap ada mereka ustadz-ustadz yang senang baca Al-Quran dengan suara indah, sehingga ramai hidup di desa-desa. Mudah-mudahan di Aswaja Sharing Center menjadi wakil kegiatan-kegiatan positif di Kecamatan Gebang. Makanya apresiasi buat manajer Aswaja Sharing Center Mas Tomo, kegiatan ini tetap berjalan. Demikian para siswa dan siswi santriwan santriwati tilawatil Quran sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari sebelum memulai kita berdoa kepada Allah
supaya suara kita diberi suara yang empuk, indah, lancar supaya aja serak. Mangni bebaso, ya minum es lagi panas kayak gini, es supaya tinggal akhirnya pita suara itu serak. Seorang kori itu ya harus berhati-hati dalam hal makan dan minum. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka sautan qawiyan hasanan khafifan latifan kasauti Nabi Dawuda wa Yusufa alaihimassalam wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai. Tidak bosan-bosannya ya untuk ngeres atau mengulang-ulang beberapa lagu dalam tausih yang kita kenal, bayati ya, soba, hizaz, kemudian ros, sika, ciharkah, nahawan. Nah, itu termasuk 7 lagu pokok di dalam tilawatil Quran. Siapapun qorinya, siapapun orang yang membaca Al-Quran di bidang tilawatil Quran itu tidak akan lepas dari 7 bidang lagu. Walaupun memang tidak mesti harus berurutan. Dari lagu bayati sopa, dari sopa hizad, ya begitu. Dari bayati kemudian langsung ke lagu ros boleh, dari bayati langsung ke hijaz boleh, dari lagu bayati kemudian langsung ke nahawan boleh, ya tergantung kita yang membawakannya ya. Yang penting pada akhirnya lagu-lagu tersebut ditutup dengan lagu bayati lagi, bayati yang terakhir yaitu Sadaqallahul Azim. Nah itu baik ya. Apa kan hafal? Ada di HP. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya. Nurun Nabi, Nurun Nabi itu disebut bayati koror. Kedua, fa'abana asbabar rasyadi wa'ara. Itu bayati yang kedua disebut bayati nawa ya. Kemudian yang ketiga wa syari'atul Islam, itu baru penggalan ya, masih ada terusannya. Wa syari'atul Islam atau wa syari'atul Islam ya, begitu.
Terus wa syari'atul islami raqan wa auha raqan wa auha wal kufru asbahajai kira itu disebut bayati suri. Ayo bersama-sama. Wa syari'atul Islam. Tuh, 2, 3. Wa syari'atul Islam. Tuh, 2, 3. Wa syari'atul Islami raqan wa auha. Tuh, 2, 3. Raqan wa auha wal kufru asbaha jaisyuhu mutaqab kira. Nah, itu yang disebut apa tadi? Batisyur suri. Nah, alhamdulillah santriwati datang. Nah, yang keempat disebutnya Bayati Husain atau Husaini. Hamu jami'an bin nabi wa dinihi. Nah, itu ya. Hamu jami'an bin nabi wa dinihi. Coba tuh 2, 3. Hamu jami'an bin nabi wa dinihi. Terusannya wal kufru ba'dal urfi sarahuna kira. Nah, itu disebut Bayati Husain atau Husaini. Kemudian ada lagu lagi dari Bayati jawabul jawab. Lamma ata lamma anta khairul anami bidinihi wan halama aqdal ghata minal. Ya, bersama-sama 1, 2, 3. Lamma ata. Tuh 2, 3. Lamma ata khairul anami bidinihi wan halama aqdal Allah, suaranya gini. Nah, itu disebut jawabul jawab. Jawabul jawab itu ada 2 ya. Ada jawabul jawab lamma ata, juga ada jawabul jawab wastabasyaru. Wastabasyaru bil Mustafa
Bismillah serak ya. Wa kullu salilahu wa mukabbira. Berarti 3 kali. Wa kullu salilahu saged boten ya niruaken saged boten. Ya, Masya Allah ya, yo wis pokoknya bukti ya, kita bareng-bareng baca wastabsyaru 1 2 3 wastabsyaru bil Mustafa wa binurihi wa kullu sahamu hallilan wa mukabbira wa kullu sahamu hallilan minum dulu serak. Nah, masih di dalam Bayati itu ada lagu Bayati Suruh Jawab, lagu terakhir yang paling tinggi ya. Itu ngambil lafadznya atau kalimatnya wa syariatul Islam, wa syariatul Islam. Ya. Kalau dipaksa nggak kuat sayanya ya. Nah, makanya cukup dari jawab saja. Nah, anak-anak, yang terpenting walaupun satu lagu kita bisa belajar ya. Persoalan kalian bisa tidaknya, yang penting kita niat belajar. Nanti lama kelamaan juga akan hafal sendiri. Yang punya HP Android itu ada di situ, syair-syairnya ada. Coba bukain, ada. Bayati ada kan? Iya. Kalau pengen langsung mendengarkan alunannya atau lantunannya dari Kiai Haji Muammar ZA atau dari yang lainnya ada di situ. Ya, kita boleh mendengarkan. Ya, nanti kita bisa dipadukan di sini. Ya. Sekarang cara belajar sudah tidak sulit lagi, ya. Bisa belajar tatap muka seperti ini, ada panduannya, ada pedomannya, ya. Dan kalian bisa belajar mandiri di rumah, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian sudah mendengar, sudah bisa melafalkan, praktekkan di sini. Sebab yang namanya belajar harus ada yang mengajar. Dalam arti lain, kita belajar harus ada yang bertanggung jawab untuk mengajar. Jadi, nggak usah Pak, saya nggak usah belajar kepada guru, belajar sendiri juga bisa di YouTube, di HP. Ya nggak begitu. Boleh belajar di YouTube, boleh belajar di HP, tapi nanti harus bertanya sama guru. Ya, harus dipadukan di kegiatan-kegiatan seperti ini, akhirnya nanti nyambung. Berarti ada yang bertanggung jawab. Sebab lamun ngaji dewe, belajar dewe, langkah ngajar ya ilmunya sing siapa kuwe. Ya. Jadi artinya bukan berarti nggak boleh di HP, silakan. Tapi nanti harus dipraktekkan di seperti ini bagus.
sehingga ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ya mungkin yang mengajar, karena yang mengajarnya juga sudah diberi kewenangan untuk mengajar oleh gurunya lagi, kan begitu ya. Nah, sekalian para santriwan santriwati, mungkin malam ini nggak bisa full ya 1 jam. Yang terpenting kami bisa mengisi, karena kalau diteruskan justru nanti akan rusak suaranya ya. Kalau sudah mulai lagu-lagu tinggi ini, pita suara saya lagi nggak fix ya. Artinya saya tetap apresiasi ya, kegiatan ini berjalan walaupun tidak full. Setelah ini nanti kita ngobrol ya, tidak di live ya, kita ngobrol biasa saja, tapi bisa bertanya-tanya kaitan dengan bagaimana supaya suara baik segala macam ya. Masalahnya apa, baru jam 8.30, kita kan kalau belajar jam 9 ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kalian semua, dan mohon maaf sementara malam ini tilawatil Quran tidak bisa maksimal karena suatu hal. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.